Di awal cerita terlihat beberapa orang polisi sedang mengidentifikasi beberapa mayat korban pembunuhan yang terjadi di salah satu rumah. Kemudian di ruangan berbeda, polisi juga menemukan mayat seorang wanita yang terkubur di ruang bawah tanah. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, mayat wanita tersebut sama sekali tidak memiliki identitas. Setelah itu, kisah berfokus pada seorang pria bernama Tommy dan anaknya bernama Austin. Mereka adalah pekerja koroner sekaligus pemilik rumah otopsi yang secara definisi merupakan petugas yang memeriksa sebab kematian seseorang secara medis melalui proses otopsi. Kemudian kita diperlihatkan bagaimana kehebatan mereka di saat sedang mengotopsi salah satu mayat yang diduga tewas karena kebakaran. Namun setelah diperiksa, si ayah mengatakan jika orang tersebut tewas sebelum terjadinya kebakaran karena ia menemukan ada bekas benturan keras di kepala. Sebab kemungkinan orang itu terjatuh saat ingin melarikan diri dari kebakaran tersebut. Singkat cerita, setelah selesai melakukan pekerjaannya, Austin mendengar ada suara aneh dari ruangan lain. Mengetahui itu, ia pun langsung pergi untuk memeriksa. Dan tiba-tiba ternyata Austin dikejutkan oleh sang pacar bernama Emma yang secara diam-diam datang ke tempat ia dan ayahnya bekerja. Namun Emma datang ke tempat itu karena ia juga penasaran dengan apa yang dikerjakan oleh Austin dan ayahnya. Mendengar itu, sang ayah yang juga berada di ruangan langsung mengizinkan Austin untuk memberitahukan kepada Emma apa yang dikerjakan oleh mereka sebagai petugas koroner. Setelah itu, satu persatu jenazah diperlihatkan kepada Emma. Namun dari setiap jenazah yang diperlihatkan, ada sesuatu yang menyita perhatian Emma, yaitu lonceng kecil yang berada di kaki si jenazah. Mengetahui itu, sang ayah langsung memberitahukan jika lonceng tersebut berfungsi sebagai alat untuk membedakan mana jenazah yang benar-benar mati atau hanya mengalami koma. Kemudian di saat Emma dan Austin ingin pergi keluar, tiba-tiba datang seorang sheriff sambil membawa seonggok jenazah, yang artinya ada pekerjaan baru yang harus dikerjakan. Mengetahui itu, Austin yang tidak tega meninggalkan ayahnya sendirian mulai merayu sang pacar agar ia mau datang lagi ke tempat ini. Setelah ia selesai membantu sang ayah menyelesaikan pekerjaannya. Lalu di dalam lab, si sheriff mulai menjelaskan kepada Tommy jika mayat wanita yang ia temukan sama sekali tidak memiliki identitas. Dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui siapa wanita tersebut. Kemudian si sheriff juga mengatakan bahwa mayat-mayat yang mereka temukan tidak memiliki hubungan sama sekali. Dan ia juga meminta kepada Tommy untuk bisa menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin sebelum pihak media memburu dirinya untuk kasus pembunuhan ini. Beberapa lama kemudian, Tommy dan Austin mulai memeriksa si mayat sesuai dengan standar protokol pemeriksaan, mulai dari bentuk tubuh, warna kulit dan rambut, serta segala sesuatu yang menempel di tubuh wanita itu diperiksa sedetail mungkin tanpa terlewat sedikit pun. Setelah dilakukan tahap awal pemeriksaan, mereka sama sekali tidak melihat dan menemukan sedikit pun luka atau memar di tubuh wanita tersebut. Namun di saat Tommy memeriksanya, ia menemukan jika pergelangan kaki si wanita sudah dalam keadaan retak. Mendengar itu, Austin merasakan keanehan karena ia sama sekali tidak menemukan tanda-tanda yang terlihat dari luar. Kemudian di saat mereka masih terheran-heran bagaimana pergelangan kaki si wanita bisa retak, lagi-lagi mereka dibuat terkejut ketika melihat lidah si wanita tersebut sudah dalam keadaan terpotong. Mengetahui itu, mereka lalu menyimpulkan jika sebelum tewas,
si wanita telah mengalami suatu hal yang buruk. Setelah melewati beberapa pemeriksaan, mereka lalu melanjutkan otopsi si jenazah menuju tahap selanjutnya, yang mana pada tahap ini mereka akan memeriksa organ dalam yang mencakup jantung, paru-paru, dan yang lainnya. Namun ketika si ayah selesai membedah, mereka lagi-lagi dikejutkan oleh penampakan darah segar yang keluar dari tubuh wanita tersebut. Melihat itu, mereka pun nampak tidak percaya dengan apa yang terjadi. Namun meski telah dibuat heran, mereka pun masih tetap fokus melanjutkan pekerjaannya memeriksa paru-paru wanita tersebut, yang ternyata sudah berwarna hitam seperti seorang perokok berat. Melihat itu, si ayah pun menduga jika tubuh wanita itu pernah mengalami luka bakar atau semacamnya. Dan mereka juga menemukan beberapa luka yang terdapat di organ dalam lainnya. Akan tetapi si ayah masih tidak yakin jika semua luka tersebut adalah penyebab kematian si wanita itu. Setelah tahap kedua terselesaikan, mereka pun langsung melanjutkan proses mengotopsi mayat itu ke tahap selanjutnya, yang mana pada tahap ini mereka harus memeriksa bagian perut serta isi saluran pencernaan pada si mayat. Namun sebelum mulai membedah, Austin malah mengatakan kepada ayahnya untuk melanjutkan pekerjaan ini esok hari. Mendengar itu, sang ayah pun marah karena malam ini mereka harus memberikan hasil penyebab dari kematian si wanita kepada si Sheriff. Kemudian setelah membedah lambung si mayat, mereka menemukan sebuah bunga bernama Jimsonweed yang merupakan salah satu bunga paling beracun serta bisa menyebabkan kelumpuhan. Dan ternyata ketika si ayah kembali memeriksanya, mereka lagi-lagi menemukan secari kain dan beberapa tulisan beserta sebuah lambang kuno di dalamnya. Mengetahui itu, Austin lalu mencoba mengurai penyebab kematian si wanita dari apa yang telah mereka temukan. Pada awalnya korban diikat dan diracuni sehingga organ dalamnya mengalami kerusakan serta membuatnya lumpuh. Lalu memaksa si korban menelan bungkusan kain dan setelah itu memotong lidah si korban agar ia tidak bisa berbicara. You're not going anywhere. Setelah Austin menguraikan semuanya, si ayah masih merasakan ada suatu kejanggalan dalam kasus pembunuhan ini. Kemudian dengan pengalaman dan skill yang dimiliki, lagi-lagi si ayah menemukan sesuatu yang sungguh sangat-sangat mengejutkan. Menyadari ada sesuatu yang aneh, Austin dan sang ayah langsung menghubungi si Sheriff untuk meminta bantuan. Namun karena ada beberapa kendala, akhirnya apa yang Tommy usahakan sama sekali tidak membuahkan hasil. Selang beberapa lama, di saat mereka masih memikirkan cara untuk meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba mereka mendengar ada suara lonceng yang berasal dari luar ruangan. Mengetahui itu, Austin mulai yakin jika apa yang telah terjadi kepada mereka adalah ulah dari si wanita misterius tersebut. Karena apa yang telah mereka temukan di dalam tubuh si mayat menandakan jika wanita itu bukanlah wanita biasa. Setelah kejadian yang dialami oleh si ayah, Austin mengatakan jika semua ini sudah sangat tidak masuk akal. Mendengar itu, si ayah akhirnya menyadari jika mereka harus melakukan sesuatu kepada mayat wanita misterius tersebut. Kemudian tanpa buang-buang waktu, mereka langsung bergegas kembali ke dalam lab untuk segera mengkremasi si mayat. Namun ketika hendak bersiap, tiba-tiba pintu ruangan itu terkunci sehingga membuat mereka terkurung.
Mengetahui jika keadaan semakin memburuk, dengan terpaksa mereka harus membakar mayat si wanita di dalam ruangan tersebut. Akan tetapi ketika si mayat terbakar, mereka lagi-lagi dibuat terkejut jika nyatanya tubuh si wanita kebal terhadap api. Mendengar suara lift, mereka pun akhirnya memutuskan pergi meninggalkan ruangan itu. Namun ketika hendak naik, dari kejauhan terdengar suara loceng sedang menuju ke arah mereka. Ketika suara itu sudah semakin mendekat, tanpa banyak berpikir, si ayah langsung menyerang. Dan secara tiba-tiba mereka lagi-lagi dikejutkan dengan kemunculan Emma yang sudah bersimbah darah. Selang beberapa lama Emma tewas, Austin merasa bersalah karena sebelumnya ialah yang telah menyuruh sang pacar untuk kembali ke tempat ini. Mendengar itu, sang ayah malah mengatakan jika orang yang seharusnya bersalah adalah dirinya, karena seharusnya ia membiarkan Austin pergi bersama sang pacar. Kemudian Austin yang tidak ingin larut dalam kesedihan mengatakan kepada ayahnya jika mereka harus kembali ke lab, karena jika tetap berada di sini mereka bisa mati. Dan jika kembali mungkin saja mereka bisa mencari cara untuk menghentikan semua ini. Setelah berada di dalam lab, dengan cepat mereka langsung membedah kepala si wanita untuk mencari tahu sebab kematiannya. Ketika sudah mendapatkan apa yang mereka cari, lagi-lagi mereka dikejutkan jika sebenarnya wanita tersebut masih dalam keadaan hidup. Mengetahui itu, Austin pun masih tidak percaya. Karena dalam pemeriksaan mereka sudah mengambil beberapa organ dalam dari tubuh si wanita. Kemudian di tengah-tengah kegalauan mereka, tiba-tiba Austin mendapatkan beberapa informasi melalui potongan kain yang mereka temukan. Ketika diperiksa secara seksama, ternyata tulisan kuno yang berada di kain tersebut merujuk kepada halaman dari sebuah kitab. Dan inti dari kitab tersebut menyebutkan jika si wanita adalah seorang penyihir yang telah hidup dari abad ke-17. Mengetahui itu, si ayah lagi-lagi tidak percaya karena ia menganggap jika penyihir hanyalah suatu mitos belaka. Akan tetapi si ayah malah berpendapat jika wanita tersebut hanyalah korban kegagalan dari suatu ritual. Dan apa yang mereka rasakan saat ini adalah suatu perwujudan dari apa yang telah dialami oleh wanita tersebut. Menyadari jika mereka tidak bisa menghentikan semua ini, si ayah lalu memohon kepada si wanita untuk tidak menyakiti dirinya dan anaknya. Tidak lama berselang, terjadilah suatu hal yang sama sekali tidak mereka duga. Secara tiba-tiba si ayah mengalami beberapa kejadian seperti apa yang telah dialami si wanita tersebut. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, perlahan demi perlahan beberapa luka di tubuh wanita itu mulai pulih dengan sendirinya. Melihat kejadian tersebut, Austin hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong sang ayah. Selang beberapa lama si ayah tewas, seketika keadaan di tempat tersebut berubah. Dan di saat Austin masih bersedih karena kehilangan ayahnya, mendengar itu dengan cepat Austin langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian ketika Austin sedang berusaha untuk keluar, lagi-lagi ia dibuat terkejut karena sebenarnya tidak ada orang yang datang untuk menolong dirinya. Mengetahui itu, Austin yang nampak ketakutan hanya terdiam dan pasrah dengan apa yang akan terjadi kepada dirinya.
Keesokan harinya, si sheriff yang sudah berada di TKP dibuat heran melihat Austin dan ayahnya sudah dalam keadaan tewas. Dan lagi-lagi pihak kepolisian sama sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi di tempat tersebut. Dan setelah itu film pun